Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai alat-alat pendidikan Islam. 1. Pengertian alat pendidikan Islam. Alat dalam pendidikan Islam merupakan perpaduan antara tiga kata yang memiliki satu makna, namun sebelum mendefinisikan frasa tersebut, ada baiknya terlebih dahulu dipahami pengertian masing-masing kata dalam frase itu sendiri. Baik dari segi bahasa maupun istilah dan secara etimologi, alat diartikan sesuatu barang yang dipakai untuk mencapai suatu maksud tertentu. Sedangkan pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik ikut serta secara aktif untuk mengembangkan potensi diri yang memiliki nilai spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang baik, yang merupakan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, serta negara. Dalam sebuah dunia pendidikan, Islam adalah segala sesuatu yang digunakan dalam rangka mempengaruhi jiwa peserta didik agar menjadi insan yang bertakwa dan berakhlakul karimah, sehingga dapat menegakkan kebenaran sesuai dengan ajaran Islam dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang hamba Allah dan juga insan yang ada di muka bumi. 2. Fungsi alat pendidikan. Alat pendidikan adalah perangkat peralatan atau media yang berfungsi sebagai alat bantu untuk memperlancar penyelenggaraan pendidikan agar lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembelajaran. Alat-alat atau media pendidikan tersebut bisa terdiri atas orang-orang, makhluk-makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan, benda-benda, perbuatan dan perkataan serta segala sesuatu yang bisa digunakan oleh pendidik sebagai alat bantu atau perantara untuk menyajikan bahan pengajaran. 3. Tujuan alat pendidikan. A. Mampu mengatasi kesulitan-kesulitan dan memperjelas materi pelajaran yang sulit. B. Mampu mempermudah pemahaman dan menjadikan pelajaran lebih hidup atau menarik. C. Merangsang anak untuk bekerja dan menggerakkan naluri kecintaan, melatih belajar dan menimbulkan kemauan keras untuk mempelajari sesuatu. D. Membantu membentuk kebiasaan melahirkan pendapat, memperhatikan dan memikirkan suatu pelajaran. E. Menimbulkan kekuatan perhatian atau ingatan, mempertajam indera, memperhalus perasaan, dan cepat belajar. 4. Jenis-jenis alat pendidikan Islam. 1. Pendidik. Merupakan alat pendidik karena tanpa pendidik, pendidikan tidak akan berjalan dengan baik. 2. Lembaga pendidik yang memberikan tempat untuk melaksanakan pendidikan formal atau informal. 3. Anak didik. Anak didik yang merupakan sasaran dalam dunia pendidikan itu sendiri. 4. Sarana dan prasarana yang membantu lancarnya pelaksanaan pendidikan terutama dalam proses pembelajaran seperti meja, kursi belajar, papan tulis, penghapus, kapur tulis, buku, pena, OHP, dan sebagainya. 5. Perpustakaan, yaitu buku-buku yang memberikan informasi ilmu pengetahuan kepada para pendidik dan anak didik. 6. Kecakapan atau kompetisi pendidik. Kecakapan atau kompetisi pendidik sehingga memberikan pengajaran yang profesional dan sesuai dengan kapasitasnya. 7. Metodologi pendidikan. Merupakan pendekatan sistem pengajaran yang digunakan, misalnya menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan, atau pengajaran dengan pola rekreatif. 8. Manajemen pendidikan, yaitu yang mengelola pelaksanaan pendidikan, merupakan alat yang amat penting dalam sebuah pendidikan. 9. Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan belajar siswa dalam lembaga pendidikan tertentu. 5. Penjamin alat pendidikan Islam. A. Adanya dukungan. B. Adanya kontribusi. C. Alat yang memadai. D. Adanya peserta didik. Dan E. Kompetisi. 6. Peran pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan Islam di Indonesia yang pada mulanya dilaksanakan secara informal, yang pelaksanaannya menitik beratkan kepada terjadinya hubungan dan kontak-kontak pribadi antara mubalik dengan masyarakat sekitar. Pada waktu terjadinya hubungan antar pemberi dan penerima tersebut, terjadilah proses pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.